Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review Elicit ya, salah satu manhwa chapter yang 261, yang dimana kali ini mungkin adalah pertarungan abis-abisan atau 7 harian untuk kita ngelihat si Andre ya, salah satu 10 top dunia yang lagi dibantai oleh Kaiden, yang dimana Andre ini merasa bahwa si Kaiden ini lemah ya, padahal Kaiden ini hanya bermain-main, cuman menunjukkan bahwa jurus-jurus baru yang cocok untuk boardnya itu Jiwo. Jadi kita review sebelumnya yang chapter 259, yang dimana Kaiden ternyata sampai belum benar-benar menghabiskan atau membatai langsung si Andre, karena kita tahu ya, ternyata dia bertarung menggunakan jurus yang sebetulnya itu bukan gayanya Kaiden guys. Nah, yang dimana makanya di pertarungan kali ini diadanya agak sedikit lama ya, yang beberapa chapter lalu kita udah dikasih tahu bahwa kalau setiap Kaiden melawan lawannya itu nggak ada ampun. Maksudnya bermain sebentar habis itu dia langsung ngeluarin jurus di ultimate lah, di ulti langsung sama dia sampai tanpa tersisa. Nah, di sini ternyata Catherine pun muncul ya di bawah ini, ngelindungin si Jiwo biar nggak macem-macem lah, ibaratnya nggak mengganggu pertarungan ya, sembari mungkin nanti dia mengobatin Jiwo juga. Nah, di sini sembari memantau si Kaiden ya dengan kekuatan Zero Impact ya, nyam-nyam punch ya. Kalau kita yang suka banget sama Kaiden kalau jadi kucing kan jurusnya namanya nyam-nyam punch guys. Nah, di sini si Kaiden ngeluarin jurus yang biasa dikeluarin si Jiwo, tapi versi Kaiden, versi yang lebih kuatnya lah ya. Nah, diperlihatkan lah sampai Andre pun ikut terpojok ya. Nah, tapi di sini Andre masih meremehkan si Kaiden, bahwa si Kaiden ini ternyata lemah ya. Sampai 3 dari beberapa 2 dari top dunia yang sedang menonton itu pun begitu guys ternyata. Tapi di sini mereka udah menyadari ya, beberapa sih 2 top seperti Supri sama Skenader sampai melihat bahwa ternyata si Kaiden ini emang sedikit gila ya, gila dalam bertarung emang iya pasti, tapi ternyata dia gila juga dalam menunjukkan langsung di hadapan Jiwo dengan melawan Andre. Bayangan loh, ibaratnya lu testi di namanya di tempat yang emang itu pertarungan asli gitu. Dia testi jurus-jurusnya ya kan, semuanya itu sama dia ditesti ke Andre, yang benar-benar Andre ini bukan kayak temen duel, temen bertarung biasa buat latihan, tapi benar-benar yang niat juga pengen ngebunuh dia guys. Gimana nggak dibilang gila tuh Kaiden sama 10 top dunia ini ya, 2 ya, sama Supri sama Skenader. Toh nggak ada yang, nggak mungkin ada yang segila dia ya kan. Tapi di sini kita tahu karakter Kaidennya gimana ya. Orang itu lebih suka bukan hanya soal kemenangan, tapi mengupgrade semua skill-skill dia biar dia menang. Tujuannya itu. Nah guys, di kali ini di chapter yang 261 ini yang bakalan nanti muncul, kita akan melihat lebih secara spesifikasi nih ya tentang Kaiden yang terus-terusan bertarung sama Andre. Nah, mungkin di chapter 1 itu kita akan melihat akhir dari pertarungan guys antara Kaiden sama Andre. Apakah yang menang Andre atau Kaiden ya, meskipun kita tahu untuk saat ini masih berat sebelah, yang dimana Kaiden lebih terpojok guys, karena udah kena beberapa serangan si Andre ya, serangan Andre sampai dia terpojok. Di akhir chapter pun yang 260-an ya, kita lihat si Kaiden terpojok, kelihatannya terpojok sih ya, dia sampai kena serangan si Andre. Nah ya, tapi setelah, nah itu sebelum, maksudnya di sebelum akhir. Nah, di akhir-akhir pas penghabisan chapternya, nah baru si Kaiden nunjukin kekuatannya ya, dicampur sama pertarungan kekuatan kecepatan si Jiwo. Nah, di sini di akhir chapter gantung tuh, apakah si Andre ini berakhir babak belur doang atau dia ikut
kalah. Nah, nanti di chapter 261 kita akan ngeliat seberapa parah efek yang diterima oleh Andre ya. Karena udah menerima serangan baru dari si Kaiden ya. Dengan dimanfaatkan kecepatan. Kita kayak ngelihat pertarungan jiwa. Maksudnya yang dimana jiwa ini kan pertarungan jarak dekat ya, yang dimana mengandalkan kecepatan, listrik, dan tonjokan gitu sih ibaratnya ya. Sekali ulti gitu tonjokannya. Sedangkan kalau Kaiden ini tipe yang bertarung selalu menggunakan kekuatan rata-rata ya guys. Ya emang dia sering bertarung tapi lebih mengandalkan kekuatan. Sekali kekuatannya udah muncul itu menghabisin segala atau membuat gosong, entah membuat gosong atau membakar, nggak tanpa tersisa menghilangkan ya dengan kekuatan listriknya objek atau benda-benda orang-orang yang dia ingin lenyapkan. Nah, versi yang Kaiden itu penghancur atau pelenyap ya, makanya dinamain Kaiden Destroyer ya. Di awal-awal chapter pasti kalian tahu lah ya, julukannya Kaiden atau Kaiden Brick. Nah, bisa di Kaiden Brick atau Kaiden Destroyer, yaitu Kaiden penghancur atau perusak artinya. Nah, di sini kita ngelihat pertarungan seru Kaiden ini semakin seru ya guys, yang dimana akhir dari pertarungan ini kita belum tahu kalau setelah dia lawan Kaiden apakah dia akan melawan Skenader ya. Kalau untuk melawan si Supri yang wanita itu 10 top dunia kayaknya nggak mungkin ya, karena si Supri ini lebih respect atau emang nggak menghindari pertarungan. Kelihatan dia nggak terlalu gila pertarungan seperti Kaiden, Andre, dan Skenader ya orangnya. Dia lebih tipe kayak cari aman, melindungi ya diri dia sama bawahnya, anak buahnya atau muridnya lah ya. Nah, di sini kita akan lihat apakah nanti setelah pertarungan si Andre, Skenader bahkan turun tangan ya setelah Andre babak belur ya. Yang dipasti sih akhir dari Andre itu antara sekarat atau dilenyapkan oleh Kaiden, itu aja udah pasti. Nah, beda cerita kalau ternyata beberapa 10 top dunia yang baru-baru bakal datang buat nyerang Kaiden. Itu bahaya sih menurut gue di sela-sela pertarungan ini. Cuman dilihat dari jalan cerita atau rearnya, penulisnya juga jarang banget buat kayak gitu ya. Kayak MC-nya terdesak, menang, lalu pas menang muncul lagi musuh yang lebih kuat pas dia lagi udah lemah. Itu jarang menurut gue. Gue belum lihat kalau di Elicit ini ya. Nah, pasti paling begitu aja. Dia nih Skenader ini bakal bertaruh atau enggak, atau mereka akan bikin kesepakatan setelah pulih. Biasa Skenader ini lebih milih setelah Kaiden pulih total untuk bertarung, karena yang dia tujuan dia itu bukan hanya ngebunuh Kaiden, kalau Skenader. Beda lagi sama Andre ini emang dendam banget kali ya sama chapter sebelumnya yang dia diganggu itu. Makanya dia pengen bunuh si Kaiden. Cuma kalau Skenader ini enggak, dia tujuannya cuma bertarung buat ngalahin si Kaiden, bahwa pengen buktiin kalau si Skenader lebih kuat daripada Kaiden. Nah, nanti kita lanjut lagi. Untuk sampai sini dulu kali ya untuk chapter kali ini. Kita akan lanjut ke pertarungan selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Kalian bisa komen kalau mau tanya apa-apa, bisa DM IG gue atau follow juga IG gue atau TikTok gue. Di situ juga share segalanya tentang desain. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.